Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Wow, mantep banget nih. Akhirnya hari ini Bitcoin tembus lagi di atas 105, bahkan tadi pagi di atas 106 ribuan dolar ya. Begitu juga dengan beberapa coin dan meme coin yang mana cenderung hari ini sepertinya lebih ke warna hijau gitu ya. Oke. Kalau kita lihat chart Bitcoin menggunakan time frame bulan aja, dampak setelah halving Bitcoin kan masih berasa banget. Apalagi tahun ini adalah tahun inti dari halving Bitcoin tahun kemarin ya, tahun 2024 dampaknya. Karena kalau kita lihat chart Bitcoin menggunakan time frame bulanan aja, garis panjang biru ini pas terjadi halving Bitcoin, yang mana di tahun 2016 terjadi halving Bitcoin. Yang kedua, dan di sini terjadi pemompaan yang sangat tinggi setelah halving Bitcoin itu terjadi sekitar 1 tahun setelahnya. Bahkan itu terjadi di kuartal keempat ya, atau di akhir tahun 2017-nya. Yang mana pada saat itu Bitcoin menyentuh di angka 19.600-an dolar. Kemudian kita lihat juga di halving Bitcoin ketiga di tahun 2020. Lagi-lagi di sini Bitcoin mengalami puncak tertinggi setelah halving Bitcoin terjadi sekitar 1 tahun setelahnya. Bahkan lagi-lagi juga terjadinya itu di bulan atau di kuartal keempat ya, antara bulan Oktober sampai dengan di bulan Desember ya. Jadi lebih dominan ke kuartal keempat. Bahkan itu di tahun 2021, artinya 1 tahun setelah dari halving Bitcoin tersebut, yang mana pada saat itu Bitcoin di angka 68 ribuan, mencapai puncak tertinggi sepanjang masanya. Kemudian kita juga diperhatikan di halving Bitcoin yang keempat, yaitu di tahun kemarin ya, di tahun 2024. Banyak beberapa analis juga memprediksikan dengan hal yang sama seperti halving Bitcoin sebelumnya, yaitu dampaknya di tahun ini, tahun 2025. Nah, saat ini kan sudah memasuki di kuartal kedua ya. Jadi bulan April, Mei, Juni itu kuartal kedua. Kuartal ketiga bulan selanjutnya Juli, Agustus, September, dan bulan kuartal keempat Oktober, November, Desember. Nah, kita lihat aja pemompaan selanjutnya. Jika memasuki fase kotak yang warna hijau, maka ini ditargetkan ya di atas 150 ribuan dolar sih buat Bitcoin di atas tahun ini ya, di tahun ini ya. Kayaknya menarik banget ya. Makanya saya katakan manfaatkan momen koreksi atau buy the dip biar cuannya maksimal. Jangan FOMO-nya ketika Bitcoin udah di atas 120 ribu, 130 ribu, akhirnya di tahun selanjutnya malah koreksi ya, tahun 2020. Kalau kita lihat setelah halving Bitcoin, 1 tahun setelahnya naik, kemudian 1 tahun lagi itu terjadi koreksi hingga sideways hingga 2 tahun selanjutnya. Nah, itu makanya momen krusialnya sebenarnya tahun ini ya, dampak dari halving Bitcoin tahun kemarin. Terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa yang enak, Bang? Saya pakai Bitget ya. Kalau kalian tahu, saya pakai Bitget ini udah dari tahun 2021 ya. Jadi udah 4 tahun saya pakai Bitget. Kenapa pakai Bitget? Enak aja, karena rate-nya juga 0%. Kemudian untuk setor ataupun withdrawnya itu bisa menggunakan peer-to-peer, jadi tanpa biaya juga. Dan enaknya lagi, kalian bisa mendapatkan iPhone 16 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan banyak beberapa airdrop pun bisa kalian dapatkan. Cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan enaknya lagi, nggak ada namanya gangguan, maintenance, terus tiba-tiba kita ingin take profit, exchange-nya tiba-tiba lagi gangguan. Di Bitget sih belum pernah ngerasain hal tersebut ya. Ya mudah-mudahan kedepannya juga udah nggak ada ya. Oke, seperti biasanya hari ini, ini banyak banget yang request, Bang, tolong update terbaru lagi dong, beberapa altcoin atau meme coin yang perlu ditahan, yang saat ini kan sudah masih kuartal kedua, di kuartal ketiga atau kuartal keempat nih di tahun 2025 ini boleh, tapi ingat ya, tetap disclaimer on dan Dior. Kenapa? Kalau di keuangan kalian sendiri selalu gunakan yang dan santai. Yes, yang pertama adalah Stellar atau XLM. Kayaknya nggak perlu saya jelaskan lagi tentang Stellar. Kalian bisa lihat hari ini aja volume mereka naik hingga 27,73% atau setara lebih dari 157 jutaan dolar hanya dalam waktu 24 jam terakhirnya, dengan peringkat mereka peringkat 15 berada di atas dari Shiba Inu ya buat Stellar ini. Kalau kita lihat pergerakan mereka juga harga hari ini ya cukup lumayan baik ya. Kita mulai market cap mereka naik hingga 2,87%. Nah, kalau mereka ada tanya, Bang, udah listing di mana? Udah di Bitget, Binance, dan beberapa checks global. Udah banyak banget lah ya. Selanjutnya Ripple atau XRP. Ini kayaknya nggak perlu dijelaskan lagi, tapi kemarin kan kencang banget tuh di akhir tahun ya, setelah pemilu presiden Amerika Serikat telah terjadi, kemudian pemenangnya si Donald Trump. Ini salah satu altcoin yang berdampak kenaikan tinggi gitu ya di saat pemilu Amerika Serikat tersebut sudah selesai. Apalagi antara perseteruan dengan sekuritas Amerika Serikat ya, ketika Donald Trump menang, akhirnya
XRP dengan sekuritas, jadi tidak ada perseteruan atau gugatan lainnya gitu. Jadi membuat harga dari XRP itu mantep banget ya. Makanya XRP sebenarnya pantasnya itu udah standnya itu di atas $5 atau $10 gitu ya. Di tahun ini kayaknya lumayan banget gitu. Padahal kan sebelumnya dikatakan sebagai stablecoin karena nggak naik-naik, nggak jauh dari angka $1. Saat ini udah standnya di atas $2. Kemudian adalah Solana. Inilah salah satu altcoin terbaik dengan blockchain tercepat dan fee yang sangat murah. Bahkan ini adalah semacam wadahnya atau rumahnya dari beberapa meme coin yang lahir di jaringan blockchain Solana. Itu banyak banget. Ada Mudeng, ada Bong, ada Dogwhip Head. Pokoknya banyak banget tuh beberapa meme coin yang terjadi pemompaan signifikan yang lahir dari blockchain Solana tersebut. Dan ini sepertinya harganya yang pantas buat Solana. Ya, harganya udah seperti harga BNB lah ya, di atas 600-an atau 500-an dolar. Kayaknya baik banget gitu ya buat di tahun 2025 ini. Ya, selanjutnya BGB token. Ini Bitget asli ya. Jadi inilah token asli dari Bitget ya, yang bernama BGB token. Siapa yang nggak nyangka ya Bitget punya token sebagus ini? Karena mungkin seiring pertumbuhan dari exchange mereka yang menarik perhatian. Kalian bisa lihat ya, semenjak dia berdiri aja, itu kalian bisa lihat, udah naiknya 50.900-an. Artinya, yang tadinya harganya $0,05, yaitu di tahun 2021, ya, saat ini bayangkan, harganya udah $4,84. Jadi udah berapa kali lipat tuh kenaikannya. Karena kalau kita lihat sepanjang masa aja udah 5.000 atau 6.000-an% pemompanya. Apalagi di Desember tahun kemarin ya, tahun 2024, yang mana pada saat itu, dia sentuh di angka $8,49. Artinya udah hampir mendekati $9. Waduh, kayaknya pantas buat si Bitget udah standnya di atas $10. Ini gila banget sih ya. Yang tadinya di bawah $1, saat ini udah mainnya gila kencang banget buat BGB token. Pokoknya kalau punya hold BGB token dari 2023 atau 2024 aja kemarin, ya udah tinggal full senyum aja gitu ya di saat ini. Apalagi di tahun 2021 gitu ya. Kemudian ada H-Bar. Kayaknya harus saya masukkan H-Bar ke dalam beberapa aset kripto. Ini belum ada gebrakan signifikan, tapi kita lihat ya peningkatan jaringan mereka meningkat drastis, kemudian market mereka juga meningkat, saat ini peringkat 20 dengan volume pendengar mereka di atas 11,96%. Ya, selanjutnya adalah Hyperliquid. Ini kalian bisa banget ya. Jadi James Wynn ini lagi heboh banget ya di Twitter karena ini dia main leverage-nya gila-gilaan banget, bahkan berseteru dengan katanya dengan beberapa exchange. Jadi salah satu katanya kemarin itu di beberapa media membuat market turun ketika si James Wynn ini memasang long terhadap Bitcoin. Jadi artinya naik gitu ya mereka memasangnya. Sehingga agar si James Wynn ini mengalami kerugian, jadi dibuat penurunan hal demikian lah ya oleh beberapa exchange tersebut. Ini menarik banget, ini heboh di Twitter. Dan kita lihat James Wynn juga ada melakukan donasi terhadap Hyperliquid ini, banyak banget yang mereka donasikan terhadap Hyperliquid, dan ini menjadi trending topik banget buat Hyperliquid ini. Ini tadinya masih di angka 100 besar loh ya. Saat ini bayangkan, ini udah masuk hampir 10 besar, peringkat 11 dengan market cap-nya hampir kurang lebih $12 miliar. Bahkan volume hari ini aja itu naik hingga 321 juta dolar ya, atau 80% lebih. Dalam satu bulan terakhir aja naik mereka chartnya harganya 75%-an. Jadi kayaknya tren dia tetap positif ya. Dan ini belum ada di beberapa ceks besar seperti Binance. Baru ada di Bitget. Makanya saya bilang kalau ada tanya di exchange atau altcoin, meme coin lengkap, ya ada di Bitget sih. Selain ada di Bitget juga ada di Maxi, KuCoin, BingX, Bitmart, dan beberapa ceks lain. Ya, selanjutnya adalah Toncoin. Toncoin ini termasuk salah satu altcoin yang melempem, tapi dia punya utilitas yang kuat. Dia pemilik dari Telegram sendiri ya. Dengan kita lihat banyak juga mini app Telegram atau airdrop yang lahir dari blockchain Ton di Telegram itu banyak yang hadir, tapi banyak juga yang kecewa karena nggak sesuai dengan harapan dari airdropnya tersebut. Tapi mungkin salah satu yang belum terjadi pemompaan dari si Toncoin itulah salah satunya adalah banyaknya airdrop yang lahir di Telegram tapi nggak hype gitu ya. Hype-nya pas lagi airdropnya dimulai aja, pas lagi listing udah gitu ya. Beberapa koin, meme coinnya tenggelam pelan-pelan gitu ya. Ya contohnya aja kayak Hamster Combat, ada X Empire, ada Dogs, ya pokoknya banyak deh beberapa airdrop
yang lahir di jaringan Toncoin tersebut. Tapi ya Toncoin masih oke lah, harganya juga masih murah, masih di angka 3 dolaran. Karena kalau kita lihat tertinggi mereka kurang lebih 8 dolaran. Jadi kalau ke ATH aja dia butuh kurang lebih 2 kali lipat ya, kurang lebih ya. Jadi ya oke lah buat si Toncoin di tahun 2025 ini. Karena belum terjadi gebrakan yang signifikan ya dari tahun 2024 lalu hingga tahun ini. Makanya kita lihat apakah bakal terjadi di kuartal ketiga atau kuartal keempat. Kita lihat aja nih ya. Dan ada Algorand, kemudian juga ada PP, ada beberapa meme coin yang sepertinya perlu kalian tahan. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena dikongalikan sendiri, selalu gunakan yang dan santai. Jadi beberapa market dan kena Dior is bullish dalam pun karena tenang dan santai. Terima kasih.